Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabillahi khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Untuk harinya, saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Tetap masih di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 21, tanggal 22, sampai batas waktu tanggal 23. Tentunya masih di bulan Maret ya, 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema ya. Jelas nanti saya akan deteksi satu persatu ya. Untuk temanya sendiri sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terkabul ya, ataupun terwujud. Sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terwujud ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi biar kalian tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan sobat ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, atau yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah, aminkan kalau ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Karena apa? Karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian, maka itulah yang akan saya fokuskan sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan lebih akurat. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali ya yang dari sahabat kita yang dari luar negeri, yang dari Indonesia itu selalu adanya suatu konsultasi secara pribadi dengan saya. Dan alhamdulillah juga jawaban saya diakui oleh mereka-mereka bahwa ada suatu keakuratan. Nah, ketika memang ada suatu kesulitan, ya saya akan memberi suatu solusi-solusi. Ya kira-kira seperti itu ya. Next, seperti ya setelah sudah Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Sagittarius. Di sini ada Pisces. Artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Iya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 kartu utama sama 3 kartu confirm. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Pisces 3 hari ke depan. Pisces, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Mantap ya. Ace of Pentacles. Dikonfirmasi muncul petunjuk Death ataupun The Dead ya, ada prajurit tengkorak itu ya, melangkahi mayat itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces tentang asmara ya. Ini kelihatannya asmara Pisces akan membawa keberuntungan ini ya. Bisa saja yang mungkin dulu ataupun kemarin sempat berkonflik 3 hari ke depan bisa saja akan baikan lagi, akan damai lagi di sini. Kalau saya menangkap sih ya bisa saja yang menyebabkan damai, yang menyebabkan baikan lagi, bisa saja ada unsur materi di sini. Ada unsur keuangan. Jadi saling sayang kembali. Kira-kira seperti itu sahabat ya. Ya dirasakan diri sendirilah. Ya. Yang jelas apapun itu kelihatannya akan bagus, cuman harap waspada ya. Ini juga ada ya sebagian dari sahabat basis yang ketika kalian merasakan asmara kalian kacau ya, mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan sampai di 3 hari ke depan pun nanti belum selesai. Ya jangan kaget ataupun jangan heran karena di sini muncul death, artinya ada sebuah residual energi. Ketika energi positif itu lebih baik, lebih kuat dalam diri kalian, ya akan ada sebuah kejutan yang tiba-tiba mendadak baik seperti yang saya katakan di kartu utama. Bisa saja akan mendadak baik ya, akan damai, akan stabil lah. Itu kejutan. Nah, ketika energi negatif tembakan black magic ini lebih kuat sobat, konsekuensinya apa? Ya, kejutan perubahan cepat juga. Yang semula damai tiba-tiba serasa cepat dihantam masalah. Tiba-tiba ngomong nggak sengaja jadi ribut, jadi besar. Itu loh yang namanya black magic, memang dikirim dari orang-orang toksik sobat. Yang tujuannya akan merusak kebahagiaan asmara kalian. Ya, yang sendiri biar susah biar susah mendapatkan pasangan baru, yang berpacaran biar renggang, yang rumah tangga biar berantakan. Tapi apapun itu ya, ketika kalian merasakan kok memang asmara kalian sedang kesulitan, cuman dari ini dipesankan apapun itu sobat, kalian harus berani melangkah maju. Jangan kalian stuck, jangan kalian mundur, apalagi lari dari masalah. Malah nanti gak karo-karo, nanti malah semakin membesar. Ketika ada masalah malah semakin membesar kan. Nah, yang saya maksud harus berani melangkah, ya harus berani menyelesaikan masalah, hadapi masalah. Ya konsultasikan, karena di sini tidak bisa ketika kalian selesaikan sendiri sobat. Katanya ketika kalian dalam masalah, ya kalian harus mencari orang-orang di bidangnya gitu loh. Karena kalian butuh pencerahan di sini biar mereka memberi solusi, biar yang maunya ribut saja, yang ada masalah biar damai. Kan seperti itu. Nah, ya. Oke, nanti kita deteksi lebih dalam. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir Pisces. Kartu utama kalian muncul petunjuk Judgment. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun tuh ya. Nah, dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles ya. Ada 9 koin. Wanita dikelilingi 9 koin sama itu merpati itu ya, hinggap di tangannya itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces ya. Untuk pekerjaan sih kelihatannya di sini akan bagus ya. Kelihatannya banyak dari sahabat Pisces ini mungkin yang sedang menunggu berita atau yang sedang menunggu kabar. Kalau saya mengatakan ya itu kan pekerjaan kalian sendiri-sendiri sobat, entah kalian bekerja di bidang apa, entah kalian berkarir itu di faktor apa. Yang jelas kelihatannya kalian sedang menunggu sebuah harapan di sini, sedang menunggu sebuah mungkin apa ya, pencapaian target lah, terwujudnya harapan impian lah. Intinya di situ. Kalian menunggu di sini energinya, menanti di sini. Yang dijanjikan mungkin sama seseorang akan dipekerjakan, apakah betul-betul terjadi? Ya, contohnya kan seperti itu. Terus dikonfirmasi sama muncul petunjuk dan of Pentacles ini bagus ya. Kalau secara kartu sih sementara ini bagus ya. Kartu Judgment dikonfirmasi atau dijawab dengan kartu dan of Pentacles. Ini tidak ada dua penolakan di sini, tapi sinkron antara kartu utama sama kartu confirm. Ini sinkron. Ya kelihatannya kalian akan mendapatkan sebuah berita bagus, kabar bagus tentang pekerjaan kalian selama ini mungkin gitu. Nah, yang jelas di sini di Nine of Pentacles ini kalian akan merasakan
Ya mungkin perubahan lah sedikit, meskipun tidak banyak ya, sedikit perubahan kan tidak masalah, asalkan perubahan itu meningkat, daripada sedikit perubahan menurun, apalagi banyak perubahan menurun. Wah itu yang bisa membuat kita sengsara Sobat, seperti itu ya. Jadi jelas sekali lagi untuk pekerjaan ini masih terlihat cukup aman, masih terkontrol lah untuk PSIS ya. Bahkan ada beberapa pencapaian nih nantinya. Oke lanjut, kalau di faktor keuangan sama kerezekian, PSIS kartu tamakan muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja duduk sedang memegang tongkat sama memandang koin itu ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Hermit. Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya, The Hermit. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces tentang keuangan ataupun kerezekian. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Pisces yang ada suatu, yang sering ada suatu renungan, adanya suatu angan-angan gitu loh. Kapan bisa stabil, kapan ada sebuah kemakmuran ya. Ketika ada kemakmuran, ada stabil, ada pundi-pundi keuangan yang masuk, mungkin saya akan senang, bisa menyenangkan keluarga ataupun orang-orang sekitar saya. Kira-kira seperti itu. Ya, energi kalian saya rasakan seperti itu. Ada suatu harapan, ada suatu renungan, ada pemikiran akan hal kestabilan, akan hal memasukkan kelancaran rezeki, tapi entah kecil tak tahu dari mana datangnya. Itu yang sedangkan harapkan sobat. Tuh. Karena ketika saya mengatakan seperti ini ya, berarti apa? Ya artinya masalah keuangan ataupun masalah finansial ini ya bermasalah kelihatannya gitu. Ya. Kenapa saya mengatakan masih ada bermasalah di sini? Karena kalian terjawab ya, terkonfirm oleh muncul kartu The Hermit. Ini kan melambangkan sebuah apa? Memang banyak liku-liku sobat. Tidak bisa dipungkiri. Banyak liku-liku, banyak jalan yang terjal ketika kalian ingin mencapai sukses dalam hal keuangan. Ketika uang kalian itu banyak, kalian masih butuh kerja keras di sini. Bahkan ada yang gagal, ada yang tercancel lah. Masih aja seperti itu. Memang karena apa? Karena di sini memang ada suatu tembakan black magic yang membuat halangan, yang membuat kesulitan, sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kalau di faktor keuangan. Makanya di sini jelas tergambarkan kesulitan kalian. Cuman ya pesan kartu dari Hermit ini memesankan ya ketika kalian mungkin masih kesulitan ya, itu kalian harus tetap bersabar, tetap ikhlas, perjuangkan. Apakah bersabar ikhlas terus ada perjuangan itu cukup? Ya tidak, tambah dua lagi, satu cara doa dan ikhtiarkan. Nah itu akan sempurna, akan bagus. Nah, seperti itu ya, biar tidak semakin terpuruk. Ini akan menjadi titik balik loh ini sobat. Ketika kalian masih ada perubahan, ada doa dan ikhtiar, titik baliknya luar biasa ini. Rezeki kalian luar biasa. Nah, ketika kalian biarkan, ya, ya gak karu-karuan nanti gitu loh, malah semakin terpuruk kita. Seperti itu sahabatnya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Nah, setelah saya deteksi secara penawangan, di sini untuk asmara ya, impian dan doa apakah bisa terwujud hal yang baik, hal positif untuk asmara Pisces untuk 3 hari ke depan ya. Di sini kelihatannya 50-50 ya, gitu loh. 50% ada yang sebagian akan mendapatkan sebuah kebahagiaan ya, akan ada sebuah keberuntungan asmara. Yang 50% satunya lagi ini stuck energinya, kalian masih tertutup sama energi black magic yang diberi kode dead di sini. Nah, untuk yang 50% yang kurang baik saran saya ya di netral sobat, karena ini enggak main-main ya ini ya, petunjuknya memang seperti itu, kalian dihantam energi di sini, energi black magic, energi negatif. Gitu loh. Ya, tetapi apapun itu ya kalian sendiri yang meresonetkan sobat gitu. Ada perubahan baik nggak di 3 hari ke depan? Ketika ada perubahan baik ya kalian masuk 50% yang baik, itu aja. Tapi ketika kalian masih berkonflik dari dulu sampai sekarang, bahkan di 3 hari ke depan masih aja terbawa suasana memanas, suasana berkonflik, artinya apa? Artinya kalian masih masuk 50% yang kurang baik. Nah, makanya netralkan ini loh. Ini harus butuh penetralan, harus butuh orang-orang di bidangnya. Karena energi yang menyerang ini tidak, apa istilahnya kan tidak kelihatan sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup jelas 50-50 jawabannya. Meskipun demikian, semoga yang 50% yang terbaik itu menghantam kalian semua yang sudah bergabung ya, desa di channel batin. Seperti itu ya. Nah lanjut, kalau untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerangan di sini komunitas terbesar
mantap, cukup lumayan ya, masih diuntungkan lah dari beberapa faktor di sini. Seperti itu ya, jadi sekali lagi komunitas terbesar diuntungkan, apa yang mungkin sudah dijanjikan seseorang sama kalian, insya Allah di sini akan benar-benar terjadi dan kalian akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk komunitas terkecil di sini sobat, kelihatannya stuck energi kalian. Masih banyak masalah ya, masih rumit gitu loh. Masalah pekerjaan, susah berkembang, banyak ruginya daripada untungnya. Nah, makanya saran saya tadi kan dinetral biar bagus. Nah, gitu ya sobat ya. Sering saya mengatakan ya, apa sih komunitas terbesar atau komunitas terkecil? Ya, misalkan contoh, ada 100 orang yang mempunyai yodiak basis, yang 80 orang ini kurang baik. Nah, sisanya itu kan sedikit. Itulah yang saya maksud komunitas terkecil. Jadi kalau di pekerjaan sekali lagi komunitas terbesar diuntungkan. Ya. Nah, lanjut kalau di faktor keuangan ataupun kerezekian ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini jelas ya bisa dikatakan kali ini basis benar-benar dihadapkan dengan sebuah masalah ya, khususnya di 3 hari ke depan sih. Ya. Ini terlihat setelah saya terawang sekali lagi, ini justru komunitas terkecil yang diuntungkan ya, Pak. Komunitas terbesar masih banyak renungan, masih banyak lamunan, mungkin rezekinya tidak sebaik dulu ataupun kemarin. Mungkin minggu-minggu ini serasa memang menurun ya, sulit rezeki. Nah, bisa saya seperti itu. Makanya saya mengatakan ini komunitas terbesar kelihatannya masih kesulitan, masih ada renungan, masih harus ada suatu perjuangan. Kalau untuk komunitas terkecil sih oke ya. Saya menangkap akan ada beberapa keuangan yang menghantam kalian. Ya syukuri, besar atau kecil sobat. Itu untuk komunitas terkecil saya rasa tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini kan komunitas terbesar. Nah gitu loh, makanya saya menyarankan netralkan. Ini sarana sudah saya siapkan, misalkan ini sarana minyak 3 mahkota kan seperti itu bagus sobat. Untuk penetralan yang ada masalah rumah tangga akan bisa rukun kembali, yang pacaran, yang single akan bisa damai lagi, kira-kira seperti itu. Ada kewibawaan, ada unsur-unsur perlindungan gaib di situ. Biar tidak mudah terserang orang zalim. Nah, seperti itu sobat ya. Biar aura kalian bisa terbuka. Intinya kan kalau aura kalian terbuka itu bagus sobat. Makanya sering saya mengatakan ketika kalian merasakan memang masalah ini di luar logika, ya netralkan. Kalau bisa kalian netralkan sendiri ya monggo netralkan sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa, ya jangan coba-coba menetralkan sendiri sobat. Tapi cari orang-orang di bidangnya. Nah, biar kita mendapat arahan dan biar ada sebuah perbaikan di langkah berikutnya. Kan seperti itu. Sekali lagi ya, ini untuk mengatasinya bisa nih diatasi dengan minyak 3 mahkota karena energinya khusus, sudah saya ritualkan, sudah saya zikir khusus dan wirid khusus lah. Doa khusus juga jadi memperkuat energi minyak 3 mahkota agar terbuka kembali aura kalian. Oke ya, untuk semua sahabat basis ya, saya rasa sudah cukup jelas. Ini sekali lagi komunitas terbesar dirugikan ya. Tetap berjuang, tetap ikhlas, bersabar sembari berdoa dan ikhtiarkan sobat biar bagus. Ketika kalian biarkan merambat kemana-mana ini nantinya, nanti kacau semua nanti kalian. Kalau kalian nggak percaya ya monggo boleh saja gitu, tapi sudah kebukti ketika tertembak di satu titik dibiarkan semuanya hancur, semuanya kesulitan, terpuruk. Hanya ya minta bantuan buka aura sama saya, tapi mengakar itu sudah. Gitu loh. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat basis ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan kalau ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, disikapi dengan bijak sobat. Kan seperti itu ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, khususnya sahabat Pisces, kalian sendiri mengerti, merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan sobat. Kalau kalian biarkan, saya yakin nanti kalian menyesal di kemudian hari. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali awalnya diabaikan, ini merambat kemana-mana, terkena semua, asmaranya kacau, pekerjaan, kesehatan, ya, pokoknya lain-lain juga akan ikut kacau. Itu terjadi. Nah, makanya segera ditanggulangi ketika kalian sudah merasakan, oh masalah saya ini kok di luar logika. Nah seperti itu, tanggulangi. Nah bagaimana caranya? Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar sobat.
siapa tahu mereka memberi solusi ya, orang-orang di bidangnya itu siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan, kerezekian, perbaikan-perbaikan, perubahan yang positif itu akan mudah masuk. Sebab apa? Dinding penghalang ini sudah hancur, sudah sirna. Aura kita terbuka kembali. Nah, kan seperti itu. Karena kan jelas sobat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, itu terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, seperti itu letak kunci suksesnya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sobat Pisces, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua sobat Pisces, harus tetap semangat. Apapun itu semoga manfaat. Saya Doni Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.